Oke, baik. Pagi Mas Dani. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah, saya sangat menghargai kedatangan Kak Daniel di hari ini. Di ruangan ini Kak Daniel bisa bercerita dengan bebas tanpa khawatir dihakimi. Eh, Apa yang sedang mengganjal di hati Mas Daniel nih yang ingin Mas Daniel bagikan? Jadi begini Pak, saya itu merasa hidup saya itu berantakan Pak. Dulu atau di masa lalu saya gitu ya, saya kecanduan judi, judi slot, mabok-mabokan, dan juga minum alkohol segala macamnya Pak. Dan sekarang saya itu rasanya menyesal banget Pak. Kak Daniel sangat merasa menyesal ya dan terbebani ketika melihat kembali kepada masa lalu Mas Daniel yang kebiasaannya itu judi slot dan minum-minum alkohol ya. Ya, Pak. Betul sekali Pak. Padahal saya awalnya itu cuma iseng-iseng, juga diajak temen, tapi kok malah kecanduan. Jadi emang ya susah lepasnya gitu Pak. Kak Daniel itu merasa bersalahnya Kak Daniel karena membiarkan rasa penasaran itu dan keinginan coba-coba itu mengontrol diri Kak Daniel sendiri hingga menjadi kebiasaan yang merusak diri Kak Daniel. Ya, Pak. Saya merasa bodoh banget Pak gitu ya waktu itu. Terusnya gitu saya bisa menolak Pak. Jadi Mas tuh menyadari bahwa masalah utamanya adalah kesulitan Kak Daniel dalam mengontrol batasan diri saat dihadapkan pada pengaruh lingkungan. Dan sekarang Kak Daniel ingin memulihkan kembali diri Mas Daniel ke sebelum masuk ke zona judi slot dan mabok-mabok itu. Oke, baik. Oke, baik. Sebagai langkah awal minggu ini, bagaimana jika Kak Daniel membuat daftar situasi atau pemicu apa saja dulu yang biasanya membuat Kak Daniel ingin kembali ke kebiasaan lama itu? Ya, Pak. Boleh Pak, saya akan mencoba untuk mencatat kapan saja keinginan itu muncul Pak. Oke, bagus. Nanti kita akan ulas lagi catatan itu di sesi depan ya. Mungkin terima kasih atas keterbukaannya hari ini Kak Daniel. Mudah-mudahan Kak Daniel bisa melewati masa-masanya dan kembali ke hal-hal yang lebih positif lagi. Baik Pak. Baik ya, terima kasih Kak Daniel. Kita akan lanjut sesi depan. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Kak Daniel. Senang melihat Mas tepat waktu sini kembali. Bagaimana kabarnya seminggu ini nih? Kabar baik Pak, cuman agak cemas sedikit ya Pak. Tapi saya sudah membawa catatan yang Bapak suruh pas kemarin Pak. Ya, baik. Oke. Luar biasa. Terima kasih ya Kak Daniel sudah berkomitmen penuh melakukan tugas ini. Ya, dari catatan saya itu Pak, keinginan minum atau main slot itu muncul ketika saya itu kesepian, lagi stres, sendirian di kamar gitu Pak. Ataupun emang saya lagi kumpul sama geng-geng saya yang lama Pak. Artinya itu Mas merasa kesepian dan tertekan saat sendirian ya? Serta merasa cemas terasingkan saat bersama-sama teman-teman tersebut. Iya Pak, kalau saya lagi sendiri, saya kesepian. Kalau sama mereka saya nggak enak, kalau saya gitu nggak ikutan sama mereka gitu. Daniel merasa tidak berdaya karena Daniel belum bisa menemukan cara sehat untuk mengatasi kesepian saat sendirian. Iya. Daniel belum berani berkata menolak atau tidak demi melindungi diri Daniel sendiri ya. Jadi tujuan yang ingin Daniel capai adalah membangun ketegasan diri dan
menemukan pelarian yang lebih positif. Kalau begitu, mari kita rancang strategi mulai besok ya. Jika teman-teman tersebut mengajak berkumpul untuk hal negatif, kalimat pertolongan seperti apa yang paling nyaman untuk kalian ucapkan? Mungkin saya bisa bilang maaf, saya lagi ada urusan ataupun urusan keluarga gitu Pak, saya lagi nabung buat keperluan saya sendiri. Bagus sekali ya. Mari nanti kita latih kalimat itu sekarang dan perhatikan itu jika ajakan tersebut datang lagi di minggu ini. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin di sesi ini Kak Daniel sudah sudah berkomitmen atas ingin mengurangi judi slot dan mabok itu, dan mungkin Kak Daniel bisa mulai agak mengurangi lah dengan kelompok atau geng Kak Daniel yang dulu, dan mulai membiasakan menolak bila diajak kembali ya. Baik, mungkin cukup sesi ini diselesaikan, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya Kak Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak Daniel. Kita lanjut kembali sesi yang ketiga ya. Iya Pak. Saya melihat Mas Daniel atau Daniel ini tampak lebih tegap dan siap nih. Iya Pak. Bagaimana nih pengalaman penolakan ajakan kemarin? Kemarin itu sempat Pak ada yang ngajak saya untuk minum-minuman lagi gitu Pak ya, tapi saya itu pakai alasan yang ya saya ada urusan keluarga gitu Pak. Itu pun berhasil Pak, cuman memang ada rasa bersalah Pak di saya Pak. Jadi Kak Daniel tuh merasa lega ya berhasil menghindar. Ya. Tapi juga nih di sisi lain itu Kak Daniel ngerasa bersalah dan takut dinilai tidak setia kawan. Iya Pak, betul sekali Pak, saya takut dibilang sombong lah gitu kan Pak. Karena dulu saya kan awalnya cuman seru-seruan gitu Pak, dan coba-coba juga Pak. Ya, jadi Kak Daniel itu merasa terbebani karena Kak Daniel masih mengaitkan arti setia kawan dengan ikut melakukan perilaku merusak, padahal Kak Daniel tahu itu merugikan dengan diri Kak Daniel sendiri. Iya Pak, saya juga berpikir masa depan saya lebih penting gitu Pak daripada sekedar untuk solidaritas saja gitu. Ya, tepat benar. Jadi Kak Daniel ingin menginternalisasi prinsip ya bahwa menolak hal negatif bukan berarti sombong, Ya. melainkan bentuk tanggung jawab atas hidup Kak Daniel sendiri. Mari kita mulai ya Kak Daniel, langkah konkret. Tuliskan 3 saja kerugian terbesar yang Kak Daniel alami akhir-akhir ini akibat judi dan alkohol ya. Sertakan 3 juga keuntungan ya, 3 keuntungan yang Kak Daniel dapatkan jika konsisten berhenti ya. Dan simpan tulisan ini di HP, baik pun mau di buku Ya. adapun baiknya sih di HP ya, dijadikan wallpaper Kak Daniel. Baik Pak, saya akan tulis sekarang agar setiap kali saya ragu, saya bisa mulai membacanya lagi dan mengingatnya lagi Pak. Ya, bagus. Nanti jikalau Kak Daniel mulai merasa lagi ingin melakukan hal tersebut, ketika membuka HP, jadi Kak Daniel langsung ingat bahwa Kak Daniel itu ingin berubah, tidak ingin seperti mereka yang selalu judi atau mabuk-mabukan lagi ya. Baik, saya akan melakukan Pak. Ya, oke. Mungkin ya sesi ini Daniel udah cukup terbuka, dan juga dalam 2 minggu ke belakang Kak Daniel udah berusaha dan berani menolak juga, walaupun agak sedikit berat yang bersalah, tapi itu hal yang baik, hal yang mulai memasuki hal-hal positif ya. Mungkin sesi ini kita cukupkan, dan terima kasih atas kehadirannya Kak Daniel di sini kembali. Ya Pak, sama-sama. Dan nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Baik Pak. Terima kasih ya Kak Daniel. Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik Kak Daniel, selamat siang dan selamat kembali lagi di sesi yang keempat ini ya.
Saya perhatikan nih ya wajah Pak Daniel hari ini sangat tampak lebih ceria dan segar ya. Iya Pak, sama saya juga Pak. Ya nih, saya tiap kali saya ada dorongan negatif, saya itu langsung lihat catatan yang dijadiin wallpaper itu di HP ya. Cukup membantu sekali Pak. Ya, ya luar biasa ya. Perubahan yang sangat positif. Ya, Pak. Saya sangat bangga dengan proses Kak Daniel. Ya, Pak. Ya, tapi Pak, tantangannya itu kalau saya merasa bosan, saya ada waktu luang itu serasa tangan saya itu gatal Pak. Ingin mengulang kembali hal-hal yang ya kayak main judi slot gitu Pak. Ya, ya. Pasti merasa gelisah ya Ya, dan kesepian ketika memiliki waktu luang ya tanpa aktivitas apa-apa, sehingga memori tentang judi-judi itu atau judi slot itu kembali muncul di pikiran Mas Daniel iya Pak. dan ingin melakukannya. Iya Pak. Iya Pak, energinya itu bingung gitu Pak mau disalurin kemana gitu Pak. Jadi Kak Daniel itu merasa cemas ya Iya Pak. karena Kak Daniel belum mengisi ruang atau mengisi kekosongan Kak Daniel itu dengan kegiatan-kegiatan hal-hal yang lebih positif. Iya. Dan ketika apa eh, pikiran ingin melakukan kembali itu adanya tuh sulit menahan, tapi ya coba dengan aktivitas baru ya Kak Daniel ketika merasa bahwa diri Kak Daniel itu ingin melakukan sesuatu kembali, cobalah hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih positif. Jadi jadi targetnya kita sekarang adalah menetapkan aktivitas pengganti Iya Pak. yang bisa memberikan kepuasan atau kesenangan yang sama, namun dengan cara yang sehat. Nah, apa nih hobi atau hal yang dulu sempat Mas sukai ya Iya. sebelum terjebak judi dan alkohol, atau sesuatu yang baru yang ingin dicoba oleh Kak Daniel? Iya, Pak. Sebenarnya saya itu dulu suka olahraga Pak, kayak futsal gitu Pak ya, basket, lari gitu, dan juga saya itu suka mengedit-ngedit video gitu, jadi editing video gitu Pak. Bagus bagus bagus. Mari coba Kak Daniel jadwal ya. Minggu ini setiap kali waktu luang itu datang, misalkan sore hari nih ya. Kak Daniel berkomitmen untuk olahraga, misalkan ya tadi lari atau bermain futsal minimal ya 30 menit atau 40 menit lah. Dan juga setelah itu melanjut untuk mengedit-ngedit video. Bisa juga ketika Kak Daniel nih melakukan hal-hal lari atau main futsal itu, cobalah video oleh Kak Iya. Daniel dan dilanjut mengedit Iya, dan Pak. juga diposting buat ya SW lah atau ya RSG ya. Iya Pak, siap. Saya akan lakukan dan saya akan jadwalkan di kalender saya Pak. Iya baik baik. Bagus ya, mudah-mudahan di sesi ini Kak Daniel bisa lagi menghilangkan kebiasaan hal buruk itu Ya. dan menjadi yang lebih melakukan hal-hal baik lagi dengan ya melakukan tadi olahraga, mengedit video ya. Mungkin sesi ini sesi sebelum menjadi sesi yang terakhir, Ya, Pak. Kak Daniel juga bisa untuk lebih melakukan banyak lagi kegiatan positif ya. Ya, Pak. Mungkin ya sesi ini sesi keempat dicukupkan segini saja. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, itu sesi 5 atau sesi yang terakhir. Mudah-mudahan Kak Daniel bisa menghilangkan kebiasaan judi dan alkohol itu ya. Terima kasih Kak Daniel atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Daniel, selamat siang ya. Ini adalah sesi kelima atau sesi yang terakhir Ya, Pak. kita bertemu atau membuat konseling. Bagaimana nih perasaan Kak Daniel melihat perjalanan dari sesi pertama sampai hingga hari ini? Iya Pak. Ya Pak, rasanya itu tidak menyangka ya Pak ya. Saya bisa melangkah sejauh ini jauh lebih tenang, lebih kontrol juga Pak. Dulu saya pikir hidup saya itu bakalan hancur, bakal berantakan gitu Pak, karena emang ya keterusan dari coba-coba menjadi ya candu gitu ya Pak ya. Tapi saya sadar sekarang saya punya pilihan Pak. Mas merasa sangat bersyukur ya dan Iya. bangga dan juga optimis karena sekarang Mas berhasil ya
memegang kendali penuh atas keputusan Mas. Pak, betul Pak, ternyata emang ya kuncinya kembali lagi kepada ada di diri saya sendiri Pak. Kak Daniel merasa percaya diri karena Kak Daniel telah membuka pada diri sendiri Ya. itu bahwa Kak Daniel mampu belajar dari kesalahan masa lalu dan mengubahnya menjadi kekuatan di diri Mas Daniel. Ya. Dan tujuan jangka panjangnya Kak Daniel adalah mempertahankan gaya hidup sehat ini ya, Pak. secara konsisten, Ya. bahkan saat menghadapi godaan di masa depan ketika mungkin ya rasa-rasa itu muncul kembali, Ya. Mas Daniel bisa ingat bahwa gaya hidup Pak Daniel ingin menjadi hidup yang sehat. Kurang ya? Orang nih. Kesehatan. Sebagai langkah terakhir untuk mencegah kekambuhan atau kebiasaan itu muncul kembali, jika sesuatu saat keadaan merasa lelah atau tergoda kembali, apa rencana daruratnya atau plan yang akan Mas lakukan? Ya Pak, saya akan langsung menjauh dari lingkungan itu Pak, membaca kembali catatan-catatan yang saya sudah buat dan juga kerugian keuntungan yang saya buat di sesi 3 itu Pak, dan segera menghubungi sistem pendukung saya atau ya Bapak sendiri gitu. Baik, baik. Rencana yang sangat matang. Sesi konseling formal mungkin ya kita akhiri di sini ya, Pak Daniel. Namun pintu saya selalu terbuka jika Kak Daniel membutuhkan di lokasi ini di masa depan. Mungkin ketika Mas Daniel sudah merasa diambang, ketika bimbang, rasa itu muncul kembali, boleh Kak Daniel datang ke sini kembali. Saya akan mencoba dan membantu Mas Daniel kembali. Mudah-mudahan dengan di sesi awal sampai di sesi akhir ini Mas Daniel bisa selalu konsisten melakukan hal-hal yang positif dan tidak melakukan kembali hal-hal yang negatif itu. Baik, terima kasih banyak Kak Daniel. Mudah-mudahan apa hal yang ingin Kak Daniel rubah dari diri Kak Daniel selalu berjalan dengan lancar dan tidak kembali dengan ke jalan yang negatif ya Kak Daniel ya. Terima kasih, mudah-mudahan selalu diperbanyak dan dipermudah ya. Ya Pak, amin Pak. Terima kasih banyak juga Pak atas bantuannya selama ini. Saya bisa merubah hidup saya sejauh ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih, semoga sehat selalu ya Mas Daniel. Oke. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.